Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karla Andri David, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang peran motivasi dan lingkungan kerja dalam menurunkan burnout pada sistem kerja hybrid dalam rangka mengerjakan tugas manajemen SDM 2 dengan dosen pengajar Bapak Joko Suharyanto. Nah, kita langsung saja kepada apa itu burnout dalam sistem kerja hybrid. Pertama, kita harus sama-sama mengetahui bahwa burnout adalah kondisi kelelahan emosional, fisik, dan juga mental karena stres berkepanjangan terutama dalam konteks pekerjaan. Nah, mungkin kita juga pernah merasa lelah atau jenuh dalam bekerja dan itu mungkin termasuk burnout gitu. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari burnout ini adalah selalu merasa kelelahan, merasa tidak berguna, mungkin merasa kayak, aduh, ngapain ya mengerjakan ini gitu. Mungkin merasa tidak bergunanya seperti itu. Lalu merasa depresi atau membenci pekerjaan yang sedang dijalani dan juga sakit kepala juga gitu. Dan burnout ini punya beberapa fase. Fase pertama antusiasnya tinggi, fase kedua mulai stres ringan seiring berjalannya waktu, fase ketiga mulai stres kronis, dan fase keempat inilah burnout, di mana fase ini kita benar-benar merasa kelelahan secara fisik dan mental gitu. Selanjutnya, sedangkan apa itu kerja hybrid? Kerja hybrid adalah sistem yang memungkinkan orang bekerja bersama secara online maupun secara langsung, kapan saja, dari mana saja, baik di rumah, dari jarak jauh, atau dari kantor. Nah, kalau kita ingat kembali pada awal tahun 2020 ketika dunia ini dilanda COVID-19, kita tuh dari setiap tempat pekerjaan itu menerapkan WFH, work from home, di mana kita tetap diminta untuk bekerja walaupun itu dari rumah. Nah, hybrid ini sepertinya uh, mirip seperti itu gitu. Jadi ketika kita harus bekerja dari rumah iya, dari kantor juga iya, tapi kita harus bekerja sama juga dengan rekan kerja kita yang lain dengan posisi yang berbeda. Jadi kerja hybrid itu gambarannya seperti itu. Nah, lalu burnout dalam sistem kerja hybrid ini disebabkan karena ketidakjelasan batas pekerjaan dan kehidupan pribadi, di mana ketika kita ada di rumah, kita masih diminta untuk mengerjakan A, B, C, D. Lalu isolasi sosial atau bekerja dari rumah itu juga tentu membuat kita menjadi jenuh. Kenapa? Karena minim interaksi sosial dengan rekan-rekan kerja kita. Terus tuntutan kerja juga tinggi, di mana mungkin kalau ada orang yang bekerja WFH mungkin dikira santai, Pak. Jadi diminta aja untuk mengerjakan A, B, C, D. Jadi tuntutan kerjanya juga tinggi. Nah, kurang interaksi juga seperti tadi yang kita jelaskan itu adalah efek dari isolasi. Nah, menurut laporan WHO juga 42% pekerja yang melakukan pekerjaan jarak jauh itu punya gejala burnout dan kelelahan fisik dan mental. Nah, lalu apa sih peran motivasi dalam menurunkan burnout? Motivasi seperti yang kita ketahui secara umum itu proses menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Jadi, motivasi ini juga bisa diartikan sebagai kata-kata yang membangun dan bersifat positif. Kata-kata yang mungkin membuat seseorang bangkit dan semangat. Jadi, motivasi ini juga punya peran dalam menurunkan burnout. Nah, apa secara rinci? Secara rinci ada di sini, sorry. Dengan motivasi itu akan meningkatkan keterlibatan atau engagement seseorang karyawan, di mana mereka akan lebih termotivasi lebih terlibat dalam pekerjaannya. Jadi lebih tahan terhadap stres dan tekanan kerja. Lalu motivasi ini juga memberikan makna pada pekerjaan. Motivasi intrinsik seperti rasa pencapaian atau tujuan pribadi membantu karyawan merasa pekerjaan itu bermakna. Lalu mendorong proaktivitas, karyawan yang termotivasi cenderung mencari solusi dan tantangan kerja hybrid. Nah, ini mungkin ada
Seperti kita tahu tadi ciri-ciri burnout, kalau kita sudah berhasil membuat seseorang memiliki sudut pandang yang berbeda dan positif, maka motivasi ini akan membuat seseorang yang mungkin kelelahan secara fisik dan mental dalam pekerjaan tadi bisa berbalik menjadi tetap semangat gitu. Jadi peran motivasi ini cukup besar dalam menurunkan burnout. Lalu kalau peran lingkungan dalam menurunkan burnout itu apa? Nah, peran lingkungan yang sama-sama kita ketahui bahwa kalau kita berada di lingkungan yang baik, tentu kita akan berada dan berkembang menjadi pribadi yang baik dan berjalan ke arah yang baik kalau lingkungannya tepat. Lalu kita juga sebagai makhluk sosial itu saling membutuhkan dan saling membantu. Nah, peran lingkungan ini juga membuat solidaritas di mana kalau kita bekerja keras tapi kita merasa kita tidak memiliki solidaritas sebagai sebuah tim, kita juga tentu malas. Tapi kalau kita solid, mungkin rasa lelah tadi bisa dikesampingkan ketika kita sama-sama tahu bahwa kita bekerja bersama sebagai tim. Makanya sempat, bukan sempat, kita mungkin sama-sama tahu ada peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, secara rincian, lingkungan kerja ini membuat seseorang itu mendapat dukungan sosial, di mana mungkin lingkungan kerja akan mendorong kolaborasi, komunikasi yang baik, empati antar rekan kerja. Lalu yang kedua, peran lingkungan ini akan membuat fleksibilitas dalam dan kejelasan. Lingkungan kerja yang fleksibel itu akan membuat aturan dan ekspektasi yang jelas. Jadi ketika lingkungan kerja ini memegang rules tersebut, ya kita sama-sama tahu role kita dan peran kita apa. Jadi tidak ada ketidakjelasan, kita sama-sama tahu. Lalu peran lingkungan itu menjadi fasilitas dan teknologi di mana menyediakan alat kerja yang baik, baik itu perangkat lunak, akses VPN, sangat membantu mengurangi rasa frustasi. Karena kalau kita kerja dan pusing sendiri terkait fasilitas dan teknologi itu juga memicu untuk burnout tadi. Nah, selanjutnya apa nih kaitannya antara sinergi dari motivasi dan lingkungan kerja? Nah, motivasi itu mendorong karyawan untuk tetap produktif. Lingkungan kerja menjaga motivasi tersebut agar tidak padam. Nah, yang kedua, seseorang karyawan yang termotivasi akan berkembang lebih tahan terhadap tekanan jika ia juga didukung oleh atasan dan juga rekan kerja yang membuat dia nyaman gitu. Jadi motivasi dan lingkungan kerja ini sama-sama berperan dan saling terikat untuk membawa seseorang lepas dari burnout dalam sistem kerja hybrid tadi. Nah, strategi atau mungkin solusi dari saya pribadi untuk organisasi yang menerapkan sistem kerja hybrid adalah pertama, mungkin organisasi bisa melakukan knowing your employee, di mana perusahaan mengetahui apa yang diinginkan, masukan, dan apa tujuan dan cita-cita. Jadi merasa diperhatikan juga, terus organisasi juga kalau bisa memberikan atau melakukan kegiatan pengecekan kesehatan dan juga bimbingan mental secara rutin, baik itu mungkin skalanya setahun sekali atau bahkan 6 bulan sekali, dan itu penting. Pelatihan, organisasi juga harus memberikan pelatihan manajemen stres dan mindfulness. Lalu kebijakan kerja fleksibel atau right to disconnect policy juga membuat orang-orang atau pekerja yang bekerja di sana memiliki batas waktu untuk bekerja dan kehidupan pribadi. Mengandalkan virtual social hour untuk menjaga konektivitas tim dan mengadakan acara seperti family gathering. Itu paling yang saya bisa paparkan terkait burnout dan motivasi dan juga lingkungan kerja. Buat segala kekurangannya, saya minta maaf. Semoga ini berguna untuk kita bersama. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.